Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi. Dan saya percaya bahwa saudara dalam keadaan baik-baik. Dan saya berdoa terus bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan memelihara saudara. Nah, renungan pagi hari ini saya berikan judul Mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Dan saya ambil dari Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 itu bacaannya kita pada pagi hari ini. Saudara bisa membuka Alkitab saudara dan saya bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pernahkah saudara renungkan kenapa sih Tuhan menciptakan manusia? Ya, Tuhan menciptakan manusia untuk dikasihi. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk dikasihi, bagaimana respon kita seharusnya? Adalah menerima kasihnya, bukan? Menerima kasihnya, tapi bagaimana caranya untuk menerima kasihnya? Dengan mendekatkan diri kepada Dia. Nah, kenapa manusia menjauh dari Tuhan? Karena tipu muslihat si iblis. Sejak manusia pertama di bumi, Adam dan Hawa, iblis memutar balikan perkataan Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Tidak percaya kepada kebaikannya Tuhan. Nah, ketika manusia mengatakan bahwa tidak boleh memakan buah yang terlarang, Iblis berkata, salah kamu. Justru karena kamu makan, matamu akan tercelik dan engkau akan mengetahui yang benar dan yang salah, persis seperti Tuhan. Manusia tertipu dan mulai tidak percaya Tuhan. Sepertinya Tuhan menyembunyikan sesuatu daripadaku. Begitu manusia memakan buah terlarang tersebut, manusia berdosa dan berusaha untuk bersembunyi, menjauhkan diri dari Tuhan. Dosa menjauhkan manusia dari Tuhan. Nah, sampai hari ini tuduhan iblis masih tetap sama. Kamu bersalah, kamu tidak layak. Nah, perasaan bersalah itulah yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Walaupun karena dosa manusia menjauh daripada Tuhan, sebaliknya Tuhan mendekatkan diri kepada manusia. Dia begitu sayang kepada manusia sehingga dia merelakan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menanggung dosa kita, dosa semua manusia. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita dan Tuhan. Tidak ada yang menghalangi antara manusia dan Tuhan. Jadi, kita punya akses kepada Tuhan. Kita punya akses untuk kembali kepada Tuhan. Nah, Yohanes 1 ayat 29 berkata, Yohanes Pembaptis mengatakan ini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara, sekarang dosa tidak bisa lagi merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi, jangan terus tertipu. Saat berdosa, Tuhan pun datang. Lihat bagaimana Adam sewaktu dia berdosa. Tuhan tetap mendatangi dia. Dia bertanya, Adam, di mana engkau? Nah, sewaktu Kain berdosa, hal yang sama juga. Tuhan mendatangi dia dan bertanya. Jadi, Tuhan datang. Dia tidak menjauhkan diri dari manusia. Justru manusialah yang menjauhkan diri. Karena apa? Tipu muslihat iblis. Jadi kalau sekarang kita tahu kasih Tuhanlah yang membuat kita mau mendekat kepadanya, kita harus pelajari lebih dalam tentang kasih Tuhan tersebut, bukan? Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Itulah surat cintanya Tuhan kepada setiap manusia. Nah, mendekat kepada Tuhan itu menghasilkan apa? Kita mengalami kasih Tuhan dan kita mengalami kesabarannya Tuhan.
Nah, seperti pagi hari ini, saudara, kita bisa mendengarkan firman Tuhan karena kesabaran dan kemurahannya Tuhan. Nah, walaupun kadang-kala kita masih berbuat kesalahan, tetapi kalau kita tahu firman Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut, aku sudah menanggung dosamu, mari datang mendekat. Haleluya. Ini satu penghiburan bagi kita. Ini sebagai satu jawaban bagi kita, saudara. Karena kita tahu seperti anak kecil, saudara. Nah, sewaktu diberikan hadiah oleh seorang yang dia tidak kenal, dia tidak akan datang mendekat. Tetapi sewaktu ayahnya atau orang yang dia kenal begitu baik memberikan sesuatu, menawarkan sesuatu, anak itu pasti datang. Nah, demikian kita harus melihat bahwa Tuhan itu seperti Bapa kita yang baik. Kita setiap kali bisa datang kepada Tuhan setiap saat. Akses sudah diberikan dan tinggal tergantung apakah kita mau datang kepada Tuhan atau tidak. Ya, jadi untuk apa kita diciptakan? Ini pertanyaannya kita jawab. Pertama adalah untuk dikasihi oleh Tuhan. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Yang kedua adalah untuk melakukan perbuatan baik. Nah, saudara, ini tidak bisa dibalik. Ya, kita harus mengalami kasih Tuhan dulu, baru kita bisa berbuat perbuatan baik. Tidak bisa dibalik. Kebaikan kita, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa menggantikan kasih Tuhan. Amin. Nah, kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka kita bisa melakukan bersama-sama dengan Tuhan perbuatan baik tersebut. Dan kita tahu, sewaktu kita lemah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Nah, sewaktu kita tidak mampu, Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan. Dan sewaktu kita patah semangat, Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Jadi saudara, mendekat kepada Tuhan, dan Dia akan terus mendampingi hidup kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik sampai selesai. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dan tidak setengah-setengah sampai selesai. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita juga bisa berhasil dengan luar biasa. Not for our own glory, bukan untuk kemuliaan kita, but for His glory. Ayat berkata yang tadi kita sudah baca, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Bahkan sewaktu kami masih berdosa, Engkau sudah mati untuk memberikan akses kehidupan kembali bersama dengan Engkau. Dan kami mau datang kepada Engkau Tuhan, terus ajar kami melalui firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk supaya kami lebih mengerti rencana-Mu. Bahwa kami diciptakan karena Engkau mengasihi kami. Dan bukan berhenti sampai di situ. Masih banyak juga yang orang-orang belum mengalami kasih-Mu. Dan Engkau memakai kami untuk menjangkau mereka. Tuhan, kami tahu setiap perbuatan baik itu karena kami bisa lakukan. Karena kami mengalami kasih-Mu terlebih dahulu. Dan terus Tuhan, Engkau menjamah, memakai kami satu persatu Tuhan. Untuk setiap perkara yang kami lakukan ini. Untuk kemuliaan kepada Engkau saja. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan memberkati saudara.